Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat saya semuanya, para subscriber saya semuanya, yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu memberikan poin ketika kelak kita tiada. Kalau gajah mati meninggalkan gading. Kalau manusia mati harus kita meninggalkan jejak yang baik, jejak yang positif, biar kita akan menjadi amal yang selalu mengalir kepada kita. Hidup ini satu kali, harus bisa produktif dan bisa berkreasi kepada hal-hal yang positif. Karena orang yang baik bukan orang yang tidak punya salah, tapi orang yang baik yaitu adalah orang yang selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik setiap saat dan selalu sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita salah selama ini. Teman-teman, sahabat-sahabat, bagaimana kabarnya jenengan semua di bulan puasa ini? Hari ini alhamdulillah sudah hari ke-10 ya. Jadi tarawihnya, jadi puasanya hari ini sudah, mendapatkan 9 ya. Jadi puasa kita sudah dapat 9 hari dan tarawih kita sudah baru selesai yang ke-10 kali. Alhamdulillah, sudah saya konten sebelumnya keutamaan sholat tarawih yang ke-10. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih diberikan kekuatan ya oleh Allah untuk menjalankan ibadah sholat tarawih ini. Karena sholat tarawih ini hukumnya sunnah muakkad ya. Sunnah yang dikokohkan, sunnah yang dianjurkan, karena pahalanya begitu besar dan barokah, berkah, manfaatnya luar biasa. Jadi mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah. Besok kita akan sudah memasuki sholat tarawih yang ke-11 ya. Jadi besok ini akan menjalani puasanya yang ke-10, tapi tarawihnya akan mau masuk ke-11. Makanya yang akan kami sampaikan pada malam hari ini yaitu adalah keutamaan sholat tarawih pada malam ke-11. Keutamaan sholat tarawih atau keutamaan sholat faidah sholat tarawih ke-11. Nah, apa keutamaan atau faidah sholat tarawih yang nomor 11? Apa? Nah, ini ya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatil hadiyasyarata yakhruju minad dunya kayaumi waladin min batni ummihi. Saya ulangi lagi ya. Wa fil lailatil hadiyasyarata yakhruju minad dunya kayaumi waladin min batni ummi. Pada malam yang ke-11 ya. Pada malam yang ke-11 orang yang tarawih pada malam 11, saya ulangi lagi, pada malam ke-11 pada malam ke-11 kalau kita bisa melaksanakan sholat tarawih, apa faidah dan keutamaannya melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-11? Orang yang tarawih kelak ia akan keluar dari dunia, mati maksudnya, seperti hari
di mana ia baru dilahirkan dari perut ibunya. Jadi kalau kita nanti kelak mati, tiada ketika kita mati, baru mati, masuk ke dalam kubur, masuk ke alam akhirat, alam penantian, maka orang itu yang bisa melaksanakan sholat tarawih, faidah dan keutamaannya sama dengan ketika anak bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Artinya kenapa? Ketika ada anak atau bayi yang baru lahir dari seorang rahim ibu tanpa dosa sama sekali, dia fitri, berkilau bagaikan emas permata, fitri tanpa dosa. Artinya kalau kita sudah mati, sudah tiada, kita menuju alam akhirat, malam penantian, ketika kita tidak punya dosa, maka apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan tidak ada lain, hanyalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dapat pengampunan, kalau kita sudah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain, tidak ada bukan yang kita dapatkan adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan sholat tarawih pada malam ke-11. Luar biasa besarnya. Karena ini adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita diusahakan bagaimanapun dengan caranya, kita harus sempat dan usahakan untuk bisa melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-11 besok ya. Makanya ini sebentar lagi videonya akan kami share biar teman-teman, sahabat-sahabat semuanya ini biar menyimak lah, mendengarkan, karena ketika menyimak seperti ini akan memberikan energi baru ya untuk melaksanakan sholat tarawih ya. Amin ya, amin. Karena pahalanya luar biasa. Jadi nanti ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita mati, jadi sama dengan anak yang baru lahir dari seorang rahim seorang ibu. Dan kita ini teman-teman, sahabat-sahabat ya, kita ini adalah pasti mati. Hidup di dunia ini hanya sementara, hanya singgah. Jadi hidupnya ini hanya singgah. Yang jelas harus kita bawa bekal, yang jelas harus kita bawa amal-amal yang baik untuk kita hadapkan, untuk kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sama dengan kita akan sama ya. Saya juga punya pengalaman tahun 2016, pengalaman ke luar negeri, ke Arab Saudi umroh. Ketika saya itu masuk ke pesawat, yang ditanyakan di pesawat itu apa? Paspor ya, paspor, visa. Nah, ketika kita tidak punya paspor, ketika tidak punya visa, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam pesawat. Karena syaratnya utama itu memang harus punya paspor, punya visa. Jadi yang tidak punya itu pasti kita akan tidak bisa tidak boleh masuk. Mau nyerobot gimana? Tidak boleh. Kalaupun boleh menyerobot ketika bisa masuk dalam pesawat berangkatnya dari Indonesia, tapi ketika nyampe di Arab Saudi, maka kita akan kebingungan karena pasti ditanya visa, ditanya paspor, bahkan kita difoto, dicek beberapa kali pintu untuk ngecek kita. Sama dengan ketika kelak kita mati. Ketika kita mati masuk ke dalam liang lahat kubur. Ruh kita sudah masuk ke alam lain, yaitu alam penantian, alam kubur, alam penantian ya, menuju akhirat. Ini kuncinya paspornya menuju, biar sukses menuju akhirat itu ada 5. Ada paspornya. Kalau kita mau ke luar negeri naik pesawat, ada paspor, ada visa. Nah, ketika kita menuju akhirat, ketika kita menuju alam penantian, alam kubur, juga ada syaratnya. Apa syaratnya? Ada 5. Ini kunci. Ya, ada 5 kunci ini. Kalau 5 kunci ini sukses, 5 kunci ini kita punya, 5 kunci ini kita punya dan bisa menjawab, maka kita akan sukses menuju perjalanan selanjutnya. Apa yang ditanyakan? Yang pertama adalah siapa Tuhanmu?
Yang ditanyakan ketika kita masuk bandara menuju alam kubur itu, yang pertama pasti ditanya, siapa Tuhan? Apa yang engkau jawabkan? Kalau kita tidak pernah sholat, kita tak pernah zakat, kita tidak pernah puasa, apalagi kita bukan agama tauhid, bukan agama Islam. Siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal lisan semuanya tidak akan bisa menjawab. Semuanya yang menjawab itu adalah apa? Terjawab dengan sendirinya. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Ditanya lagi yang nomor 2, siapa nabimu? Bisa enggak menjawab? Ditanya lagi kunci yang nomor 3, apa kitabmu? Ditanya lagi, apa kitabmu? Jawabannya Al-Quran. Kalau kita hanya tidak pernah baca Al-Quran, hanya baca Quran, apa jawabannya? Yang pertama adalah, yang ketiga, apa kitabmu? Yang nomor 4 adalah, di mana kiblatmu? Ya, kiblatmu di mana? Khawatir jawabannya di karaoke, di hotel berbintang 7. Di mana kiblatmu? Baitullah Mekah. Terus nomor 5, siapa temanmu? Siapa sahabatmu? Jawabannya adalah muslimin muslimat wal mukminin wal mukminat. Begitu. Ya, ini menuju akhirat tuh harus ada paspor juga. Harus ada 5 kunci itu yang membuat sukses kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya kunci itu, maka kita akan terlantar. Maka kita akan tidak punya tempat. Tapi kalau kita mau ke luar negeri, sudah punya paspornya lengkap, visanya lengkap, bahkan sudah punya uang saku di baju ada, di ATM ada, mau minta keluarga untuk transfer kapanpun bisa, maka kita tidak akan maka kita tidak akan susah. Kapanpun, dimanapun tidak akan susah. Tinggal kita komunikasi, tinggal kita minta transferan, kapanpun enak sudah. Jadi ketika kita di dunia menyenangkan, di akhirat kelak ketika kita pulang bahagia. Amin ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang selalu diampuni dosa kita, dan kita itu dengan Allah mudah-mudahan diberikan hidayah yang istiqomah, yang konsisten. Semoga kita bisa melaksanakan sholat ibadah, sholat tarawih, bulan puasa, dan kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, saya bukan mengajari jenengan, bukan mengguru jenengan, mohon maaf. Saya juga sama-sama belajar untuk memperbaiki hati saya, memperbaiki langkah saya juga. Dalam video ini hanyalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin dengan seperti ini kita bisa saling mengenal, saling menyimak, saling menyampaikan, saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Semua ini tidak ada yang sempurna, apalagi saya yang hanya seorang manusia biasa yang pasti punya banyak salah dan dosa. Jadi kalau ada hal yang kurang berkenan atau ada hal yang salah saya, hal yang menyampaikan, saya mohon maaf yang beribu-ribu maaf. Ya, saya hanya berbagi ini hanya jauh dari kesempurnaan, dan ini apa adanya. Saya belajar dari apa yang saya tahu dan apa yang buat saya pengalaman hidup saya. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.